Shalom, kasih karunia Kristus atas kita semua. Amin. Kita akan baca Lukas 9 ayat 23, saya akan bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, kalau kita baca judul perikopnya di LAI ini, maka di sana LAI kasih judul bagus ya, syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus. Nah, judul dari LAI ini tidak boleh kita sepelekan, saudara. Karena memang untuk menjadi murid Kristus ada prasyarat yang harus diikuti. Nah, untuk diselamatkan dan menjadi anak angkat Allah Bapa hanya dapat dilakukan oleh iman melalui kasih karunia, yaitu pemberian Roh Kudus. Tapi panggilan menjadi orang percaya dan diselamatkan juga adalah panggilan untuk menjadi seorang murid Kristus. Bahasa Yunaninya matetas tou Kristou, murid-murid Kristus. Jadi tidak bisa, saudara, kita memisahkan antara keselamatan dan menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau sudah dipanggil untuk menjadi Kristen dan diselamatkan, maka sekaligus juga itu adalah panggilan atau undangan untuk menjadi murid. Nah, jadi sebenarnya menjadi orang percaya adalah panggilan untuk belajar dan praktek di dalam sekolah kehidupan. Makanya di Gereja Kahal Tuhan itu mengaruniakan pada kita peron, ya, perjalanan rohani. Di sana saudara akan dididik mengenai dasar iman. Saudara, peron itu bukan cuma untuk jemaat yang mau dibaptis atau anak-anak yang beranjak dari remaja ke dewasa, bukan. Tapi peron itu diselenggarakan, diberikan pada kita untuk menolong kita untuk mengerti pokok-pokok dasar iman. Dan supaya kita bisa memenuhi panggilan firman Tuhan ini untuk jadi murid Kristus, matetas tou Kristou. Nah, kalau saudara rindu mengerti seperti apa Tuhan Yesus ingin memuridkan kita, saudara bisa hubungi Bapak Nathanael dan mendaftar untuk mengikuti peron dan menjadi murid Kristus, matetas tou Kristou. Saya baca lagi ya, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus sendiri, harus menyangkal dirinya. Saudara, dulu pernah diadakan sebuah seminar judulnya Seven Wonder of the Cross, ya, 7 keajaiban salib. Itu pembicaranya Pak Wilkin dari Belanda, Van de Kam, ya, dari Belanda. Nah, Pak Wilkin ini sampaikan ketika Tuhan Yesus menawarkan ini, setiap orang yang mau mengikut aku, kepada murid-muridnya, dia itu berkata, ikutlah aku. Nah, itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu disebut ve achrai. Nah, menurut tradisi rabbinik waktu itu, kalau seorang rabi itu mengatakan ve achrai, ikutlah aku, pada seseorang yang dia tawarkan, maka hubungan yang nantinya akan mereka milih itu bukan cuma sebatas guru dan murid. Nah, tapi hubungan yang lebih dekat daripada bapak terhadap anaknya. Tuhan Yesus itu rabi, saudara. Dia rabi Yahudi. Dan tradisi semacam ini bisa difahami oleh murid-muridnya pada waktu itu, ya. Makanya setelah mereka menerima Yesus sebagai guru, sebagai rabi, mereka tinggal bersama Yesus, hidup bersama Yesus, makan, tidur, kerja, nyembah bersama, doa bersama, nyanyi bersama. Nah, kedekatannya mereka lebih daripada seorang anak terhadap bapaknya. Karena bagi seorang rabi Yahudi,
yang paling utama adalah tujuan hidupnya adalah mewariskan dirinya sendiri lebih daripada ilmu dan pengetahuan yang dia punya. Ini tradisi rabbinik. Bagi seorang rabi, tubuhnya atau hidupnya adalah warisan. Nah, ini tepat seperti pengharapan mereka terhadap Mesias, yaitu iman terhadap perjanjian yang menyelamatkan. Ini ada catatannya di catatan rabbinik itu di Pesach Haggadah. Nah, menurut anggapan para rabi itu, yang mereka wariskan adalah perjanjian keselamatan dengan Allah Israel. Makanya mereka, rabi-rabi pada waktu zaman Yesus itu mencurahkan hidupnya. Mereka itu bapak bagi murid-muridnya, karena nantinya murid-murid itu akan menjadi pengajar-pengajar seluruh Israel. Bagi seorang rabi, memecah roti dan memberikan pada murid-muridnya itu adalah tugas keimaman dia atas seisi rumahnya. Nah, jadi rabi itu adalah bapak dari sekolahnya. Makanya dulu sekolahnya Rasul Paulus itu disebut House of Hillel, rumah pendidikan Hillel. Bait Hillel itu bahasa Ibraninya. Saudara, kalau kita kembali ke Lukas 9:23 tadi, waktu Tuhan Yesus menawarkan pada murid-muridnya, "We akarai, ikutlah aku," maka panggilan tersebut sekaligus adalah panggilan untuk mengajak kita masuk di dalam tugas pemuridan. Artinya, kalau kita memberi diri kita jadi orang Kristen, secara otomatis kita juga adalah murid-murid Kristus. Nah, ini apa yang terkandung di dalam ajakan Tuhan Yesus. Artinya kita kudu belajar, harus belajar kebenaran firman, belajar mengenai cara Yesus hidup, ya, jadi matetas tau Kristus, jadi murid-murid Kristus, hidup dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, ini panggilan kekristenan. Nah, kalau orang Kristen menghindari pemuridan, maka jaminan orang itu adalah orang Kristen KTP, Kristen abangan, atau Kristen asal tanpa tujuan. Kita akan baca lagi Lukas 9 ayat 23 supaya ingat. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Kalau mau jadi murid Tuhan Yesus atau anaknya Tuhan Yesus, pertama kita diminta untuk menyangkal diri. Menyangkal watak diri sendiri. Saudara, mengapa kita harus menyangkal diri sendiri? Bukankah kita ini setelah kita menerima kasih karunia, kita sudah tidak lagi menyukai dosa? Tapi kok harus menyangkal diri lagi? Mengapa tidak ditambahkan aja karakternya Tuhan Yesus dan karakter kita tetap berdampingan? Saudara, karakter kita ini sudah terkamiri oleh pola dunia. Kita dilahirkan di dunia ini, dunia yang tidak didesain untuk kita, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan ini membuat kita semua lahir dalam ketidakberdayaan. Nah, karena kita manusia lahir dalam ketidakberdayaan, maka manusia itu berusaha menaklukkan ketidakberdayaannya. Nah, ini pola dunia, pola dosa. Selalu membuat hierarki. Berusaha supaya lebih pandai dari orang lain, supaya lebih terpandang dari orang lain, supaya lebih dianggap senior, dituakan. Bahkan kalau di dalam pelayanan yang saya tidak setuju, berusaha untuk lebih rohani dari yang lain, mengalahkan segala sesuatu untuk menjadi diri sendiri. Nah, itulah dasar watak karakter lama manusia, menang-menangan untuk menjadi diri sendiri, menganggap orang lain adalah pesaing. Nah, padahal prinsip Tuhan Yesus jelas. Dia merangkum seluruh Alkitab. Dia bilang Alkitab, firman Tuhan, panggilan Tuhan itu tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Makanya tanpa penyangkalan diri, manusia tidak akan bisa mencapai kasih kepada semua orang. Dan susah untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi yang kelihatan aja susah, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi selama manusia lama ini tidak disangkal, maka selamanya pola duniawi ini akan dibawa. Bahkan mungkin dibawa dalam pelayanan, penata layanan gerejawi.
setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Saudara, perintah Tuhan Yesus menyangkal diri ini punya kekuatan perubahan yang dahsyat. Misal, kita ambil contoh, ada seorang Kristen perokok, misalkan namanya si John, dan dia sedang ingin berhenti merokok. Kemudian datang temannya, John, ngopi yuk sambil menikmati rokok. Kemudian karena si John sedang ingin berhenti merokok, dia jawab, enggak, saya ini kan sedang berusaha berhenti merokok, kamu jangan goda saya. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara, apa yang terjadi pada si John ini adalah dia sedang berusaha berubah dari luar yang nampak luar ke dalam, dari luar menuju ke batin. Tapi hasilnya akan sangat beda kalau seperti ini, saudara. Dia diajak temannya, John, ayo kita ngopi sambil menikmati rokok di Kopeng. Ada tempat yang asik untuk menikmati kopi dan rokok. Tapi kemudian si John jawab, maaf teman, saya bukan perokok dan saya tidak menyukai rokok. Saudara, ketika si John itu menyangkali watak lamanya, maka perubahan yang terjadi dari terhadap dirinya itu keluar dari dalam, dari batin menuju keluar. Bukan kayak tadi sebaliknya. Nah, perubahan esensinya dari dalam menuju keluar. Nah, di dalam perjanjian baru ada contoh orang yang melakukan ini, namanya Sakius. Sakius ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus dan mendapat panggilan menjadi murid Tuhan, dia kemudian menyangkal dirinya. Dia berkata pada dunia, sekarang aku bukan pemungut cukai yang kikir. Sekarang aku adalah ciptaan baru dalam Kristus, kata Sakius. Aku akan berikan setengah dari hartaku buat kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang kuperas nanti akan kuganti 4 kali lipat. Saudara bisa baca itu di Lukas 19. Saudara, perubahan yang terjadi pada Sakius itu adalah keajaiban penyangkalan diri. Seketika itu Sakius menolak menghidupi dirinya yang buruk. Dia menyangkali bahwa tadinya dia adalah seorang pemungut cukai yang kikir. Dulu dia berusaha untuk keluar dari ketidakberdayaan dengan cara membuat hierarki. Berusaha mencapai posisi yang paling tinggi, menindas orang lain supaya dapat dihargai sebagai manusia, sebagai dirinya sendiri, menurut ukuran dunia yang rusak. Tapi ketika menerima panggilan Tuhan Yesus, ingat ya lagunya itu, hei Sakius, turunlah, aku mau kamu jadi muridku, aku mau kamu jadi anakku, aku mau makan bersamamu. Nah, saat itu juga Sakius memutuskan untuk menyangkal dirinya. Saat itu juga wataknya bukan lagi Sakius, tapi Yesus di dalam Sakius. Kita akan baca lagi, supaya ingat, baca terus. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yang berikutnya, saudara, adalah memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Memikul salib ini artinya mengemban amanat agung, Matius 28, 19, 20. Jadi butuh penyangkalan diri dan butuh watak Kristus untuk dapat melaksanakan amanat agung. Ini langkahnya. Karena selama watak lama ini masih nganggap orang lain sebagai hambatan, pesaing, lawan, maka orang tersebut tidak akan bisa melaksanakan salib Kristus dan memikul salib itu. Saudara, pikul salib itu tidak enak secara duniawi. Tapi ada yang menarik di sini, saudara. Ya, ini pada Injil, ya, di Lukas ini ada kalimat setiap hari, memikul salibnya setiap hari. Nah, kata setiap hari ini di dalam Markus dan Matius itu tidak ditulis. Bahkan di dalam beberapa salinan kuno di Injil Lukas sendiri tidak ada. Penekanan perkataan Tuhan Yesus ini
ada di dalam teks yang paling tua, yaitu di Vulgata dan beberapa versi Yunani. Menurut John Gill, seorang teolog, dia memaknai seperti ini. Artinya pada waktu itu bagi orang-orang Kristen zaman dulu, penderitaan pengikutan akan Kristus, yaitu sangkal diri dan memikul salib ini adalah pengharapan yang mereka tunggu setiap hari. Nah, salib itu merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Berarti sesuatu yang dianggap oleh mereka mendatangkan sukacita. Ini bagi orang Kristen waktu itu. Haleluya. Saudara, mengikut Yesus, akarai, adalah undangan Tuhan yang mendasari pengikutan kita. Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Kalau firman ini saudara dengar hari ini merupakan satu peneguhan kembali bahwa Tuhan Yesus mau tinggal bareng kita. Dia mau hidup, makan, tidur, kerja bersama dengan kita. Tuhan Yesus begitu menginginkan hubungan yang lebih daripada seorang anak terhadap bapaknya. Inilah hidup di dalam panggilan Tuhan. Dan panggilan kita yang pertama adalah menyangkal diri. Karena tanpa menyangkal diri, maka pembaharuan tidak akan pernah terjadi di dalam hidup kita. Amin.